Kembali di dalam KKR Allah Peduli. Dan di dalam seminar kesehatan ini saya akan sampaikan berbagai pola hidup new normal yang akan membuat tubuh kita lebih kuat terhadap serangan virus COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita makan? Apa yang harus kita perbuat? Dan itulah yang akan kita pelajari. Pada kali yang lalu, jadi sabat yang lalu, kita telah membahas apa itu imunitas, apa itu kekebalan tubuh. Nah, pada kali ini saya akan membawakan tentang vitamin super. Nah, kalau kita berbicara tentang imunitas, kita tahu ada imunitas bawaan dan ada imunitas yang didapat, ya, yang adaptive immune response dan ada yang innate immune response. Yang innate telah kita bawa sejak lahir. Tidak spesifik dia, tetapi dia gerak cepat. Sedangkan kalau yang spesifik, dia akan butuh waktu untuk berkenalan terlebih dahulu dengan antigen asing. Setelah itu barulah dia dapat menyerang bakteri maupun virus. Tetapi dia seringkali tetap membutuhkan bantuan dari innate immune response. Dan itulah yang kita harus tingkatkan pada masa COVID seperti ini. Kekebalan tubuh yang bawaan yang menjadi dasar daripada kekuatan tubuh kita. Nah, kita mau bicara tentang vitamin. Ada banyak jenis vitamin yang kita kenal dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Mulai dari vitamin C, vitamin E, vitamin A, vitamin B, dan ada vitamin D. Walaupun sebenarnya dia bukan vitamin, dia sebenarnya adalah hormon. Karena syaratnya vitamin adalah dia harus dikonsumsi, sumbernya hanya dari luar. Sedangkan hormon dapat dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Nah, di samping vitamin-vitamin ada juga berbagai mineral seperti zinc, magnesium, dan lain sebagainya. Ini juga semua akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Tapi pada kesempatan ini saya hanya akan membawakan mengenai vitamin D. Kita tahu kita saat ini berada dalam masa pandemi virus COVID-19, tetapi kita sebetulnya berada dalam pandemi yang kedua, yaitu pandemi defisiensi vitamin D. Begitu banyak manusia yang kekurangan vitamin D, dan kekurangan vitamin D ini tidak mampu membuat imunitas kita cukup untuk menyerang virus COVID-19. Dari berbagai negara di seluruh dunia ditemukan bahwa banyak orang yang mengalami defisiensi vitamin D, terutama di negara-negara Eropa Utara. Wajar karena di sana jumlah sinar matahari lebih sedikit dibandingkan kita yang berada di Khatulistiwa. Di Mongolia ya, di China Utara, di situ juga banyak kekurangan vitamin D. Tetapi yang menarik adalah di daerah Timur Tengah juga ada banyak defisiensi vitamin D. Kenapa demikian? Nanti masih akan kita pelajari lebih lanjut. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Di Indonesia dari sebuah penelitian pada 504 perempuan berusia produktif 18-40 tahun, ternyata 63% terjadi defisiensi vitamin D. Padahal Profesor Siti Setiati dan kawan-kawan telah meneliti bahwa di Jakarta yang lokasinya 6 derajat lintang selatan itu diukur intensitas ultraviolet dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, ternyata sangat tinggi intensitas ultraviolet itu pada jam 11 sampai jam 1 siang. Jadi seharusnya kita tidak mungkin kekurangan vitamin D karena kadarnya sampai 2 mED, yaitu 2 minimal erythema dose per jam. Jadi kalau kita berjemur dalam waktu 1 jam kita bisa mengalami kemerahan pada kulit, terjadi sunburn, terbakar matahari. Nah, ada banyak penelitian yang meneliti hubungan antara vitamin D dengan imunitas. Vitamin D dapat memodulasi imunitas bawaan yang saya sebutkan tadi, innate immunity, dan adaptive immune response juga akan dimodulasi, ditingkatkan dengan adanya vitamin D. Defisiensi vitamin D dihubungkan dengan meningkatnya penyakit autoimun dan kerentanan terhadap berbagai infeksi. Jadi kita perlu meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana dengan kondisi penyakit influenza?
Nah, ini adalah sebuah penelitian yang membuktikan bahwa ternyata dengan kita terpapar sinar matahari atau mendapatkan jumlah vitamin D yang cukup dalam waktu singkat saja 2 sampai 3 hari, maka kadar vitamin D kita meningkat dan itu mampu untuk membuat kita sembuh dari sakit influenza. Dosisnya adalah 50.000 international unit single dose atau diberikan dengan 10.000 international unit sebanyak 3 kali sehari, cukup dengan 2 hari. Yang simpelnya adalah kita kalau lagi flu, nggak enak badan, pegel-pegel, keluar saja sebentar, kita berjemur, kita langsung merasa lebih segar. Langsung badan kita akan membentuk vitamin D dan kita menjadi sehat kembali dalam waktu yang sangat singkat. Ini sebuah penelitian yang lain yang bercerita tentang bagaimana orang-orang yang menderita influenza ternyata bisa masuk ke dalam kondisi yang namanya ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Ini adalah kondisi di mana terjadi kegagalan dari paru-paru sehingga dia akan sesak napas dan mengancam jiwanya. Ternyata pada orang-orang yang memiliki kekurangan vitamin D, jadi kalau defisiensi vitamin D, inilah yang memiliki kerentanan untuk terjadi ARDS. Sama seperti kondisi pada COVID-19. Ya. Nah, ini beberapa kelompok peneliti yang lain mencoba mengumpulkan data-data dari berbagai penelitian. Apakah ada hubungan kadar vitamin D yang rendah dengan angka kematian yang lebih tinggi? Baik akibat influenza, akibat diabetes, darah tinggi, penyakit kardiovaskular, dan sebagainya. Ternyata selalu berbanding terbalik. Kalau kadar vitamin D rendah, angka kematian menjadi tinggi. Sebaliknya, kalau kadar vitamin D-nya cukup, dia akan tetap sehat. Ya. Dan bahkan kalau kita lihat di situ ada interleukin 6, ada C-reactive protein, ini adalah 2 zat yang biasanya ditemukan pada cytokine storm, pada badai sitokin. Kita tahu pada COVID-19 ada badai sitokin. Dan kalau kadar vitamin D-nya cukup tinggi, dia tidak akan terjadi badai sitokin. Ini sebuah penelitian di Indonesia, diteliti oleh Dr. Raha Rusuna mengenai pattern atau pola dari kematian akibat COVID-19 dihubungkan dengan kadar vitamin D. Dan coba kita perhatikan, kalau kadar vitamin D-nya kurang dari 20 nanogram, maka komorbiditas atau penyakit-penyakit penyerta seperti darah tinggi, diabetes, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, itu jumlahnya tinggi, 80%. Sedangkan kalau kadar vitamin D-nya di atas 30 nanogram per mililiter, artinya dia normal, penyakit-penyakit penyerta hanya 18,8%. Dan kalau kita lihat angka kematian akibat COVID-19, ini khusus pada COVID-19, yang memiliki komorbiditas dan kadar vitamin D-nya rendah, hampir pasti terjadi kematian, 98,9% terjadi kematian. Sedangkan yang memiliki kadar vitamin D yang cukup di dalam darahnya hanya 4,1% kematian terjadi. Jadi mereka menyimpulkan bahwa mayoritas pasien memiliki COVID-19 disertai dengan insufisiensi atau defisiensi vitamin D, kebanyakan meninggal dunia. Dan bahkan kalau sudah dikontrol untuk usianya, untuk jenis kelamin, komorbiditasnya, dan dinilai kadar vitamin D di dalam darahnya, ternyata tetap terdapat hubungan antara kejadian kematian akibat COVID-19 dengan kadar vitamin D yang rendah tersebut. Nah, berapa sebetulnya kadar vitamin D yang normal? Kadar yang normal adalah di atas 30 nanogram per mililiter. Kalau kurang dari itu disebut insufisiensi, tapi kalau sudah di bawah dari 20 nanogram disebut sebagai defisiensi atau sangat kekurangan. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang membuktikan bahwa sebetulnya kadar vitamin D di dalam darah kita tidak cukup sebetulnya hanya dengan 30 nanogram. Dan dulu dianggap bahwa makan makanan atau terpapar matahari untuk mendapatkan vitamin D yang cukup, sebetulnya dulu dikatakan 400 sampai 600 unit saja international unit sudah cukup. Tetapi itu hanya cukup untuk membuat tulang kita tidak lembek.
ya, tidak mengalami penyakit riketsia. Untuk meningkatkan imunitas dibutuhkan dosis yang jauh lebih tinggi dari itu. Dan ini hasil penelitiannya adalah dia katakan target kita adalah 50-80 nanogram di dalam darah. Nanogram per mililiter di dalam darah. Jadi bukan hanya sekedar 30 nanogram. Dan untuk mencapai kadar target sedemikian, anak-anak membutuhkan 3.000 international unit vitamin D, dan pada remaja dan dewasa sampai orang tua membutuhkan sekitar 8.000 international unit vitamin D. Jadi yang dikatakan 400 sampai 600 itu saat ini dikatakan tidak mungkin lagi dicapai. Dan bahkan dari Vitamin D Council, ini adalah sebuah lembaga yang biasanya akan memberikan rekomendasi mengenai kadar vitamin D, mereka katakan angka yang sufficient, angka yang mencukupi dari kadar vitamin D untuk membuat seseorang itu kuat, imunitasnya kuat, tidak terkena berbagai penyakit seperti penyakit autoimun, diabetes, dan darah tinggi dan sebagainya adalah 40-80 nanogram per mililiter, dan yang disebut sebagai high normal adalah 80-100 nanogram. Tapi diharapkan jangan di atas 100 karena itu sudah mulai mendekati dosis toksik di dalam tubuh kita. Nah, sumber utama dari vitamin D adalah sinar matahari. Sinar matahari kita akan mengubah zat yang namanya 7-dehidrokolesterol menjadi previtamin D3. Kemudian masih akan melalui 2 macam enzim lainnya yang diproduksi di liver dan yang diproduksi oleh ginjal, barulah akan terbentuk vitamin D3 yang aktif, yaitu yang namanya 1,25 dihidroksi vitamin D3. Nah, sinar matahari yang mampu mengubah 7-dehidrokolesterol itu hanya panjang gelombang ultraviolet B saja. Bukan ultraviolet A, bukan sinar yang lainnya, tapi hanya ultraviolet B saja. Dan bahan dasarnya adalah 7-dehidrokolesterol. Kok ada kolesterolnya di sini? Betul, itu adalah zat yang diproduksi oleh liver kita. Kalau kita terpapar sinar matahari, maka tubuh kita bukan hanya membentuk vitamin D3 yang aktif, yang 1,25 dihidroksi vitamin D3, tubuh kita juga akan membentuk yang namanya tachysterol dan lumisterol. Ini adalah 2 zat yang dapat disimpan menjadi cadangan bila kita tidak mendapatkan sinar matahari, kita bisa gunakan zat-zat tersebut menjadi vitamin D3 yang aktif. Jadi kalau kita terpapar matahari dalam jangka waktu yang agak lebih lama, kita tidak akan terjadi keracunan atau toksisitas vitamin D karena bisa disimpan. Jadi ada bank, seperti bank cadangan simpanan kita di dalam tubuh kita. Luar biasa, Tuhan berikan tubuh kita bisa menyimpan vitamin D tersebut. Nah, yang berbahaya adalah kalau orang minum obat-obat golongan statin, ya, ada banyak jenis golongan statin, salah satu yang sering digunakan simvastatin, ini akan menghambat produksi 7-dehidrokolesterol. Sehingga tidak akan terbentuk kolesterol, memang itu yang diharapkan. Tetapi pada saat yang sama, 7-dehidrokolesterolnya tidak dapat diubah menjadi vitamin D. Nah, ini kalau kita lihat rumus kimianya agak rumit ya. Tapi kalau kita perhatikan 7-dehidrokolesterol bisa berubah menjadi kolesterol. Tapi pada saat yang sama 7-dehidrokolesterol kalau kita terpapar sinar matahari dapat diubah menjadi vitamin D3 yang aktif, yang namanya cholecalciferol, ya. Nah, obat golongan statin akan menghambat jauh di bagian atas dari proses rumus kimia tersebut, sehingga tidak akan dihasilkan 7-dehidrokolesterol, sehingga orang yang minum obat-obatan tersebut tidak akan mampu membentuk vitamin D3. Nah, sinar matahari kita tahu ada sinar ultraviolet C, ultraviolet B, dan ultraviolet A. Nah, yang paling penting bagi kita untuk membentuk vitamin D adalah hanya ultraviolet B. Tapi harus diingat, ultraviolet B itu panjang gelombangnya pendek. Dan dia jumlahnya hanya sedikit, hanya 5% dari seluruh ultraviolet yang sampai di muka bumi dan sampai di permukaan kulit kita. Dan ultraviolet B ini hanya merupakan 0,5% dari seluruh sinar yang sampai di permukaan bumi ini. Dan kaca jendela dapat menghambat masuknya sinar ultraviolet B. Tapi ultraviolet A
karena panjang gelombangnya lebih panjang, dia mampu menembus awan, menembus polusi di udara, dan bahkan menembus kaca jendela. Jadi kalau kita bawa mobil, kita pikir kita kena matahari. Padahal yang masuk itu adalah ultraviolet A, bukan ultraviolet B. Nah, ini adalah sebuah rumus. Kalau kita pernah terbakar sinar matahari 5 kali sepanjang umur kita, maka kita memiliki risiko kanker kulit. Orang seringkali menghubungkan sinar matahari dengan kanker kulit, tapi syaratnya adalah terjadi terbakar sinar matahari. Ini penelitiannya, salah satu penelitiannya, 5 serious burns. Kalau 5 kali terjadi terbakar sinar matahari, kulitnya gosong, kulitnya merah, perih, panas, ada pengelupasan. Itulah saatnya di mana kita memiliki risiko untuk terjadinya kanker kulit. Ini sebuah studi yang panjang, cohort study, 108.916 orang wanita, diteliti dari tahun 1989 sampai tahun 2009. Orang-orang yang terkena sinar matahari pada usia muda dan usia dewasa, merekalah yang berisiko terjadi kanker seperti basal sel karsinoma dan squamous cell karsinoma. Tetapi untuk melanoma, asosiasinya hanya pada early life, jadi pada usia anak-anak. Ini peneliti yang lain juga menemukan hal yang sama. Sunburn di batang tubuh, ya, jadi kalau dia buka pakaian kemudian berjemur di pantai, kemudian dia sampai terbakar kulitnya, panas perih, itulah yang memiliki risiko untuk terjadinya kanker melanoma. Kanker melanoma adalah kanker yang paling ganas pada kulit. Dia bukan hanya pada kulit, tapi bisa cepat bermetastasis ke paru-paru, ke organ-organ tubuh lain, sehingga biasanya berakhir dengan kematian. Jadi orang-orang yang bermigrasi dari negara-negara yang biasanya tidak banyak sinar matahari, dari Eropa ke negara yang banyak sinar matahari, contohnya seperti ke Australia Utara, khususnya pada usia-usia anak-anak di bawah 10-15 tahun, merekalah yang memiliki risiko terbesar untuk terjadinya kanker melanoma kalau terjadi sunburn. Selalu harus terjadi terbakar sinar matahari. Jadi kalau berjemurnya teratur dan sinar mataharinya hanya moderate, dari hasil penelitian ini justru dikatakan mencegah terjadinya melanoma. Jadi memang kita harus bijaksana, kita gunakan sinar matahari secukupnya. Dan bahkan sinar matahari itu juga memiliki berbagai keuntungan bagi tubuh kita. Selain tadi membentuk vitamin D, bisa disimpan dalam bentuk lumisterol dan tachysterol, tidak akan terjadi toksisitas. Matahari kita juga akan membantu memproduksi zat yang namanya nitric oxide yang bisa menurunkan tekanan darah. Memproduksi zat yang namanya serotonin yang membuat kita happy, tidak terasa sakit, dan tidak ada depresi. Dan ada hormon lain yang diproduksi yaitu melatonin, ya, karena melatonin ini sangat penting untuk anti-aging. Nah, kita akan ketemu ya dengan anti-aging ini, termasuk koenzim Q10 yang juga bersifat sebagai anti-aging, anti peradangan, antioksidan, dan anti-cancer. Ini adalah sebuah penelitian mengenai ultraviolet A. Ternyata dengan terpapar ultraviolet A, maka kita akan menghasilkan nitric oxide. Ultraviolet A ini dalam 30 menit saja sudah mampu menghasilkan nitric oxide di kulit kita. Dan nitric oxide ini mampu bertahan selama 1 jam. Dan tekanan darah akan turun dalam waktu kurang lebih 1 jam tersebut, dia akan aman dari hipertensi, dan arteri, pembuluh darah arteri akan berfungsi dengan lebih baik. Peneliti lain mengatakan bahwa ada satu prasyarat kalau mau terpapar sinar matahari untuk menghasilkan nitric oxide, yaitu kita harus makan sayur-sayuran yang berwarna hijau. Sayuran hijau ini dengan peran dari ultraviolet A akan menghasilkan nitric oxide, dan nitric oxide ini dikeluarkan di semua cairan-cairan tubuh, ada di keringat, di kulit, di air liur. Dan nitric oxide selain menurunkan tekanan darah, dia juga bersifat anti-inflamasi, anti radang. Pada era seperti sekarang COVID ini, kita sangat membutuhkan bahan-bahan obat-obatan dan bahkan antioksidan alami dari tubuh kita seperti nitric oxide yang bekerja sebagai anti peradangan, juga sebagai anti mikroba, sebagai
yang membantu penyembuhan luka, homeostasis kulit, dan regulasi apoptosis ya untuk mencegah terjadinya kematian sel. Dan bahkan kalau kita makan sayuran hijau, kita tahu ada zat yang namanya klorofil. Zat ini akan diubah kalau kita terpapar sinar ultraviolet A dan infrared menjadi koenzim Q10. Koenzim Q10 ini adalah suatu zat di dalam tubuh kita yang bekerja sebagai antioksidan yang sangat kuat. Anti radang, kita ketemu lagi nih anti radang, anti cancer, dan anti aging. Luar biasa. Jadi seperti saya katakan di awal, kita kalau bicara tentang antivirus meningkatkan imunitas, saat yang sama dia juga bekerja sebagai zat yang anti-aging. Ini dari peneliti lain mengatakan bahwa fitonutrien, zat-zat makanan yang ada zat fitokimianya di dalam tumbuh-tumbuhan ini bekerja untuk membuat kulit kita lebih sehat. Dan bahkan kalau kita terpapar sinar matahari, dengan kita makan makanan buah-buahan, sayur-sayuran yang hijau tadi, yang mengandung alfa tokoferol, golongan flavonoid, beta karoten itu yang berwarna orange, kuning, kemudian lycopene yang warnanya merah, ya, lutein, ini semua akan memproteksi kulit kita sehingga tidak terjadi kerusakan akibat sinar matahari. Penelitian yang lain, beta karoten dan bermacam-macam karotenoid yang lain ternyata menjadi proteksi terhadap sinar ultraviolet. Makanya sekarang dikatakan tidak perlu pakai sunscreen untuk seluruh tubuh, buat apa? Yang penting kita makan tabir surya kita. Tabir surya kita adalah berbagai fitonutrien yang ada di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan ini. Membuat kulit kita tahan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet yang berlebihan. Berapa lama sebenarnya kita harus terpapar ultraviolet B? Ini selalu pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan kepada kami para dokter spesialis kulit. Ada berbagai syarat untuk supaya kita aman berjemur, yaitu pertama garis lintang. Kalau kita di Indonesia tidak perlu khawatir, kita berada di dekat garis khatulistiwa sehingga kita akan selalu memiliki sinar ultraviolet B dalam jumlah yang cukup, ya. Juga kita tidak memiliki 4 musim, jadi tidak perlu khawatir, kita akan selalu memiliki kecukupan akan sinar ultraviolet B. Lalu, berapa lama berjemur bagi orang yang kulitnya putih akan berbeda dengan yang warna kulitnya sawo matang. Kalau orang yang kulitnya lebih putih, dia akan lebih cepat dan lebih mudah membentuk vitamin D, yaitu 10.000 sampai 25.000 international unit dalam waktu yang singkat, 15 menit. Yang paling baik adalah separuh dari paparan sinar matahari yang membuat kulit kita menjadi pink. Jadi tidak boleh sampai jadi merah. Hanya cuma sedikit rasa anget-anget dan sedikit pink boleh, tapi tidak boleh sampai berwarna merah. Matahari yang paling tinggi ultravioletnya adalah jam 10 sampai jam 3 siang. Di Jakarta, seperti dari penelitian yang telah dilakukan di Jakarta adalah jam 11 sampai jam 1 siang. Itu adalah puncak yang tertinggi. Dan pakaian, kaca, payung, sunscreen, tabir surya, ini semua akan menghambat produksi vitamin D. Jadi jangan digunakan di seluruh tubuh kita. Kalau enggak ya kita tidak bisa menghasilkan vitamin D. Kalau kita gunakan pakaian yang semuanya tertutup seperti di Timur Tengah, ya tentu tubuh kita tidak cukup bisa memproduksi vitamin D. Nah, kedua kita harus kenali tipe kulit kita. Apakah kita tipe kulit yang lebih putih atau lebih gelap? Tipe kulit 3, 4, dan 5 merupakan tipe kulit yang paling banyak dimiliki oleh penduduk di Indonesia. Yang warna kulitnya putih krem, yang itu tipe 3. Dia kadang-kadang bisa sedikit memerah kalau terkena sinar matahari, tapi pelan-pelan menjadi kecoklatan juga. Tipe 4 jarang terbakar, tapi lebih mudah menjadi gelap, menjadi tambah coklat. Sedangkan tipe kulit 5 adalah orang yang kulitnya lebih gelap, biasanya coklat tua, warna kulitnya seperti orang Indonesia bagian timur. Biasanya mereka sangat jarang terbakar, tetapi sangat mudah menjadi lebih gelap. Nah, faktor yang berikut adalah kita harus perhatikan waktu
yang dinilai di sini adalah satuannya UV index. Jadi kalau matahari terbit, kita tahu dia akan serong terhadap permukaan bumi atau memiliki sudut zenit. Nah, semakin dia serong akan semakin sulit sinar ultraviolet B untuk tembus atmosfer sampai di permukaan bumi. Setelah dia sudah mulai sedikit lebih tinggi, sekitar 45 derajat, ya itu kira-kira sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi, disitulah dia sudah mulai mampu untuk tembus ke permukaan bumi. Ultraviolet B itu biasanya lebih sulit untuk tembus. Nah, pada tengah hari bolong, tepat jam 12 siang, disitulah sinar ultraviolet B bisa sangat berlimpah, seluruhnya bisa ditumpahkan di muka bumi. Sehingga kalau dia sudutnya masih miring, itu UV indeksnya mungkin sekitar 5 atau 6. Kalau di tengah hari bolong, itu pasti biasanya sudah di atas 11, bisa 12 ya, bisa 10, tergantung hari itu lagi terik atau tidak ya. Nah, pakaian kita juga merupakan salah satu faktor. Kalau kita terpapar matahari dengan pakaian renang, seperti misalnya sedang berada di pantai, itu bisa menghasilkan 10.000 bahkan sampai 25.000 international unit vitamin D. Tapi kalau kita menggunakan pakaian lengkap, seperti kita pergi ke kantor, hanya tangan saja yang terbuka dan wajah kita tidak gunakan tabir surya misalnya, nah itu kita hanya bisa menghasilkan 600 paling banyak sampai 1.000 international unit. Nah, ini ada sebuah rumus oleh Profesor Holick. Profesor Holick adalah seorang profesor yang paling banyak meneliti tentang vitamin D. Dia katakan, seperempat dari yang membuat kulit kita merah, seperempat dari 1 MED, itu artinya seperempat dari kulit kita memerah, dilakukan sebanyak 2-3 kali seminggu saja sudah cukup untuk menghasilkan vitamin D untuk kesehatan kita. Nah, di Jakarta sudah diteliti oleh Profesor Siti Setiati dan kawan-kawan, berjemur sekitar jam 9 pagi, nah itu kan hanya 0,6 MED, jadi kurang lebih hanya separuh dari yang bisa membuat kulit kita memerah. Dilakukan pada kedua lengan, jadi bukan hanya tangan tapi seluruh lengan, ya, jadi menggunakan pakaian lengan pendek, dilakukan selama 6 minggu, ya, selama 25 menit setiap harinya. Terjadi peningkatan kadar vitamin D di dalam darah dari 59 nanomol ke 84 nanomol per liter. Jadi terdapat peningkatan, padahal ini dilakukan pada orang-orang tua ya, pada sebuah panti jompo. Jadi kita lihat dengan kita terpapar matahari maka kadar vitamin D dapat meningkat. Ini adalah rumus yang sangat memudahkan kita kalau tipe kulit kita putih, tipe kulit 3. Kalau kita mau berjemur siang hari jam 12 siang, dengan ultraviolet index sekitar 11 ke atas, kita cukup membutuhkan 5-10 menit saja. Tapi kalau kita memiliki tipe kulit 4, kita akan butuh 15 menit. Tipe kulit yang lebih gelap lagi, kita mungkin perlukan 20 menit pada siang hari bolong. Tapi kalau kita mau berjemurnya misalnya jam 9, jam 10 pagi dengan ultraviolet index sekitar 6, kita membutuhkan, seperti saya, akan membutuhkan 20 menit. Pada yang kulitnya sawo matang barangkali akan membutuhkan 30 menit. Sedangkan yang kulit lebih gelap barangkali perlu 40 menit. Jadi kapan saja kita mau berjemur, silahkan. Selama ada sinar matahari, tidak banyak awan, tidak ada polusi di langit, di udara kota Jakarta, silahkan Anda dapat berjemur. Tetapi Anda harus tahu warna kulit Anda apa. Nah, ada satu tips atau nasihat bagi orang yang telah memiliki kulit yang rusak akibat sinar matahari, sudah banyak belang-belang coklat-coklat hitam-hitam, hati-hati karena daerah kulit tersebut memiliki risiko terjadinya kanker kulit. Nah, sumber yang kedua dari vitamin D adalah dari makanan. Tapi harus diingat bahwa makanan itu hanya berperan sebanyak 10% untuk kadar vitamin D di dalam darah kita. Yang sisanya adalah dari sinar matahari. Seperti makanan-makanan ikan-ikan dari laut, salmon, makarel, tuna, sarden, ikan kod dan sebagainya, juga telur, hati, sapi, kuning, keju, ya. Ini semua bisa memberikan vitamin D di dalam tubuh kita. Tetapi kenapa tidak kita anjurkan? Karena lemaknya tinggi, karena ada risiko tercemar oleh logam-logam berat. Ikan-ikan di laut itu banyak sekali yang tercemar logam berat. Jadi itu tidak menjadi sumber yang baik untuk vitamin D. Jamur
di lain pihak, jamur itu juga bisa menghasilkan vitamin D. Terutama kalau jamur itu kita jemur dulu sebentar, baru kita masak. Nah, jamur ini mampu meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Walaupun dia jenisnya vitamin D2, dia tetap dapat digunakan. Tapi ada berbagai mikroalge yang juga memiliki vitamin D3. Sumber yang ketiga adalah suplemen. Nah, suplemen ini harus hati-hati karena ada risiko terjadi toksisitas, keracunan. Jadi kita harus rajin mencek kondisi darah kita, apakah ada peningkatan, apakah sudah mencapai puncaknya, kita tidak boleh lagi konsumsi, ya. Memang suplemen memiliki peran pada orang yang memiliki gangguan penyakit yang berat. Pada yang kondisinya sangat berat harus diberikan bantuan suplemen, tetapi tetap wajib untuk berjemur. Sedangkan untuk maintenance, untuk jangka panjangnya tetap dianjurkan dilakukan dengan berjemur. Ini adalah sumber-sumber yang bisa membuat pabrik membuat vitamin D dalam bentuk suplemen, yaitu bulu dari domba atau yang namanya lanolin. Ya, juga bisa dari lichens, yaitu dari sejenis jamur dan alge yang tumbuh pada batang-batang pohon. Ini juga adalah sumber vitamin D yang akan dibuat dalam bentuk kapsul. Nah, pelajaran kita pada hari ini. Berjemur itu baik untuk kesehatan karena dia dapat meningkatkan kadar vitamin D. Dan vitamin D yang telah diproduksi tadi akan meningkatkan imunitas kita. Juga akan menjadi zat yang bersifat anti kanker, anti peradangan, dan anti-aging. Berjemur silahkan dapat dilakukan jam berapa saja antara jam 9 sampai jam 3 sore sesuai dengan kenyamanan kita. Waktunya disesuaikan, yaitu setengah dari yang bisa membuat kulit kita menjadi berwarna pink. Jangan sampai kulit kita memerah dan terasa panas dan perih. Pakaian kita disesuaikan, kalau bisa dibuka punggungnya, lengan bajunya, itu akan jauh lebih baik. Ya, lalu kepala dan leher karena merupakan area yang paling sering terjadinya kanker, sebaiknya ditutupi, dilindungi, dan harus ada prasyaratnya apa tadi? Makan banyak sayur-sayuran hijau dan buah-buahan, semua yang berwarna hijau, orange, merah itu adalah yang terbaik untuk proteksi kulit kita. Saya ingin menutup dengan beberapa kutipan yang ditulis oleh Nyonya White di dalam buku Membina Keluarga Sehat dari halaman 247. Dikatakan, dalam membangun rumah tinggal penting sekali untuk membuat ventilasi yang sempurna dan jendela untuk masuknya banyak sinar matahari. Pada setiap ruangan di dalam rumah hendaklah udara mengalir dengan bebas dan sinar matahari melimpah. Kamar tidur harus diatur begitu rupa supaya ada peredaran udara bebas siang dan malam. Tidak ada kamar yang cocok ditempati kecuali setiap hari terbuka untuk mendapatkan udara bebas dan sinar matahari. Lebih lanjut dikatakan juga di halaman 237, para dokter dan perawat harus mendorong pasien-pasien mereka supaya banyak berada di alam terbuka. Kehidupan di luar rumah adalah satu-satunya pengobatan baik bagi banyak penderita. Cara hidup ini mempunyai kuasa yang ajaib untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kegairahan dan kehidupan modern, satu pola hidup yang melemahkan dan merongrong kemampuan tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi ada kuasa yang ajaib di luar ruangan, di alam terbuka. Bagi penderita penyakit kronik, tidak ada yang begitu cenderung memulihkan kesehatan dan kebahagiaan selain hidup di tengah lingkungan pedesaan yang menarik. Di sini orang-orang yang paling tidak berdaya pun bisa duduk atau berbaring di bawah sinar matahari atau di bawah naungan pepohonan. Semangat yang lesu akan bangkit kembali. Kekuatan yang memudar akan dipulihkan. Tanpa disadari, pikiran menjadi tenang. Denyut jantung yang cepat menjadi lebih tenang dan teratur. Luar biasa, dengan sinar matahari kita bisa mendapatkan kesehatan bahkan bagi yang telah sakit sekalipun. Dengan berjemur, dengan terpapar matahari, vitamin D kita adalah zat ajaib yang bisa menyembuhkan kita. Yesaya mengatakan di Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang
tidak berdaya. Biarlah kita semua